Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Sulastri SPDMH, dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang konsep dasar bahan ajar. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini yaitu yang pertama mampu mendeskripsikan pengertian sumber dan bahan ajar. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tujuan bahan ajar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan manfaat bahan ajar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek-aspek dalam pengembangan bahan ajar. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sumber belajar dan bahan ajar. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian bahan ajar, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu sumber belajar. Ya, sumber belajar itu mendefinisikan bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, ya, dapat berupa orang, benda, bisa bahan, bisa pesan, teknik maupun latar. Nah, kemudian adapun pengertian bahan ajar yaitu bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam menyampaikan pembelajaran atau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kaitannya dari bahan ajar dan sumber belajar bahwa bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Ketika rekan-rekan mahasiswa nanti menjadi seorang guru, pasti akan membutuhkan yang namanya sumber belajar dan bahan ajar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari atau membahas tentang pengertian bahan ajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Sudrajat, bahwa menurut Ahmad Sudrajat, pengertian bahan ajar yaitu seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, yang kedua, menurut Abdul Majid, yaitu bahan ajar adalah segala bentuk bahan, informasi, alat, maupun teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, dari pendapat beberapa ahli tersebut, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pengertian bahan ajar itu seperangkat materi yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Oke, itulah pengertian bahan ajar menurut para ahli. Nah, setelah kita mengetahui pengertian bahan ajar menurut para ahli, kita memasuki selanjutnya tujuan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini dibuat memiliki tujuan. Ya, yang pertama, tujuan dibuatnya bahan ajar yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Sudah pasti, ya, di dalam membuat bahan ajar, seorang guru nantinya harus bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Ketika di sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013, misal dengan revisi 2017, berarti guru tersebut harus membuat bahan ajar sesuai dengan kurikulum 2013 yang revisi 2017. Jangan sampai ya ketika misalkan di sekolah tersebut itu kurikulum 2013 revisi 2017, tetapi guru membuat bahan ajar ya kurikulum 2013 revisinya masih 2016. Nah, itu tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, oleh karena itu ya di sini tujuan adanya bahan ajar ya dibuat sebuah bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, tujuan yang kedua yaitu membantu siswa dalam memperoleh alternatif dalam bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Ya, ketika peserta didik itu mungkin tidak mampu membeli buku paket ya atau misalkan tidak bisa menggunakan buku paket, guru harus bisa menyediakan alternatif bahan ajar yang dibuat secara mandiri. Nah, itu tujuan yang kedua dari dibuatnya bahan ajar. Kemudian tujuan yang ketiga.
tujuan yang ketiga yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sudah pasti ya, bahan ajar itu akan sangat membantu guru dalam menyampaikan informasi-informasi atau materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Ya, saya yakin ketika kita itu mengajar tidak ada bahan ajar, itu nanti tidak sistematis. Materi yang akan disampaikannya tidak sistematis dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, oleh karena itu dengan adanya bahan ajar, semua materi disusun secara sistematis, ya, dibuat dengan baik oleh guru. Ya, oleh karena itu akan tersampaikan dengan baik pula kepada peserta didik. Nah, itulah beberapa tujuan dari dibuatnya bahan ajar. Oke, kita akan lanjut kepada manfaat dibuatnya bahan ajar atau manfaat bahan ajar. Apa sih manfaat dibuatnya bahan ajar atau manfaat apa yang didapatkan dari membuat bahan ajar tersebut? Yang pertama, manfaatnya diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ya, seperti di tujuan tadi bahwa ketika kita membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, nah berarti bahan ajar yang telah kita buat memberikan sebuah kebermanfaatan ya terhadap kurikulum yang sedang dijalankan. Ya, oleh karena itu seorang guru harus benar-benar bisa menyesuaikan kurikulum yang berlaku pada saat membuat bahan ajar tersebut. Manfaat yang kedua yaitu tidak lagi tergantung kepada buku teks. Sekarang ini bisa kita dapatkan bahan ajar jenis apapun ya, apalagi di dalam literasi digital saat ini ya. Kita bisa menggunakan atau membuat bahan ajar dengan dibantu oleh alat-alat multimedia yang sudah disediakan atau digitalisasi ya. Ya, jadi seorang guru bisa melakukan sebuah inovasinya ya dalam membuat bahan ajar seperti itu agar mudah didapatkan, tidak hanya buku teks ya yang diberikan kepada siswa ya, atau yang digunakan siswa ya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu bahan ajar menjadi lebih kaya. Ya, maksud menjadi lebih kaya di sini ya, guru itu membuat bahan ajar tidak hanya dari satu referensi. Saya yakin ketika seorang guru membuat bahan ajar itu tidak harus atau tidak hanya menggunakan satu referensi, tapi harus memuatkan berbagai referensi. Ya. Jadi oleh karena itu, bahan ajar yang dibuat misalkan guru membuat bahan ajar model handout. Nah, handout tersebut dibuat dari berbagai referensi. Ya. Ketika semua bahan ajar itu sudah jadi dari berbagai referensi, maka bahan ajar handout tersebut kaya akan ilmunya. Ya. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru. Ya, sudah pasti dalam membuat bahan ajar guru itu harus banyak membaca dari berbagai referensi, harus mengambil dari berbagai sumber-sumber. Nah, disitulah menambah pengetahuan guru dalam menyusun bahan ajar yang dibuat. Ya, memang itu tugas guru ya, harus mengupgrade terus ilmunya atau keilmuannya. Jadi jangan hanya menggunakan satu sumber saja. Ya, jadi silakan buat bahan ajar itu yang kaya akan ilmu pengetahuan dari berbagai referensi-referensi yang ada atau sumber-sumber yang ada. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif. Ketika bahan ajar itu kita desain sendiri, guru sendiri yang mendesain, itu kita yang tahu keinginan siswa itu seperti apa, keadaan siswa itu seperti apa, sehingga kita mampu membuatkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, oleh sebab itu, ya, disinilah bahan ajar itu mampu membangun interaksi antara guru dengan siswa. Ya. Jadi semua itu harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristik siswa tadi. Supaya apa? Ya tadi terbangun atau terciptanya interaksi komunikasi yang baik dengan antara guru dan siswa dari bahan ajar tersebut. Karena kita desain sendiri. Ya. Itulah manfaat dari bahan ajar yang dibuat oleh guru. Oke, selanjutnya kita akan masuk
ke poin jenis bahan ajar. Ya, jenis bahan ajar itu banyak jenisnya. Ya, di sini kita ketahui ada jenis bahan ajar cetak, ada jenis bahan ajar non cetak, ada juga jenis multimedia. Nah, untuk penjelasan selanjutnya jenis-jenis bahan ajar ini kita akan diskusikan atau kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, karena ada pertemuan khusus yang menjelaskan mengenai materi-materi jenis-jenis bahan ajar ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek-aspek dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, dalam membuat bahan ajar itu tidak sembarangan. Dalam arti harus ada teori terlebih dahulu. Tidak hanya sekedar copy paste dari sumber-sumber, tapi juga harus memenuhi beberapa aspek-aspek yang dibutuhkan ya, atau yang harus diperhatikan pada saat mengembangkan bahan ajar ya. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus rekan-rekan mahasiswa sikapi atau yang harus diperhatikan dalam membuat yang namanya bahan ajar cetak maupun non cetak. Ya. Yang pertama, aspek kecermatan isi. Ya. Aspek kecermatan isi di sini maksudnya yaitu kevalidan isi atau kesahihan isi dari sebuah materi ajar. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa materi-materi yang kita kembangkan itu harus secara keilmuannya harus sahih, harus valid, tidak asal-asalan, berdasarkan teori yang berlaku. Ya, berdasarkan di situ pengalaman masyarakat yang berlaku. Jadi apalagi di sini pada mata pelajaran PKN. Nah, di situ materi-materi yang harus dibuat harus benar-benar sahih, harus valid ya, dan tidak asal-asalan. Itu aspek yang pertama tentang kecermatan isi. Adapun aspek yang kedua yaitu ketepatan cakupan. Ya, ketepatan cakupan di sini yaitu berarti cakupan-cakupan atau kedalaman materi ajarnya harus sesuai dengan topik besarnya. Ya, jadi jangan sampai cakupan materi-materi yang disampaikan atau subbab-subbab yang ditampilkan itu keluar dari tema atau topik bahasannya secara garis besar. Ya, jadi semuanya harus benar-benar disampaikan secara mendalam, yang menyeluruh, tapi masih sesuai dengan tema besarnya. Selanjutnya yaitu ketercenaan atau keterbacaan bahan ajar. Nah, dalam membuat bahan ajar di sini ya harus bisa dicerna, harus bisa terbaca dengan baik oleh peserta didik. Ya, ketika bahan ajar tersebut disampaikan atau ditampilkan kepada peserta didik, peserta didik langsung mengerti atau memahami maksud dari informasi yang disampaikan. Jadi jangan sampai bahan ajar itu tidak bisa dicerna dengan baik oleh peserta didik. Ya, jadi aspek ketiga ini juga perlu diperhatikan dalam membuat bahan ajar. Kemudian aspek selanjutnya itu pemaparan yang logis. Ya, pemaparan yang logis di sini benar-benar harus dipaparkan dengan baik ya, dengan jelas, dengan sistematis. Agar apa? Tadi tersampaikan informasinya kepada peserta didik. Kemudian aspek yang kelima yaitu penyajian materi yang runtut. Ya, penyajian materi yang runtut di sini berarti harus disusun secara sistematis dari yang mudah terlebih dahulu, kemudian ke yang sulit. Ya, artinya pasti di dalam sebuah membuat bahan ajar itu menyajikan materi-materi yang mudah, yang sedang, kemudian yang mendalam lagi, yang lebih sulit lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya aspek yang keenam yaitu contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Di dalam menyajikan bahan ajar yang baik, ya itu tidak hanya memasukkan secara teoritis, tapi juga harus memasukkan bisa contoh atau ilustrasi yang bisa meningkatkan pemahaman peserta didik. Ketika misalnya kita berbicara masalah konkret, nah coba di situ berikan gambar atau munculkan di situ gambaran atau ilustrasi. Ya.
Seperti itu. Jadi jangan sampai secara teoritis itu dimasukkan saja, itu nanti akan mempersulit ya. Tapi di sini kita berikan contoh dan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman peserta didik dalam membaca bahan ajar. Kemudian alat bantu yang memudahkan. Nah, di alat bantu yang memudahkan di sini maksudnya bukan alat bantu secara fisikal ya, karena kita di sini itu berbicara bahan ajar secara tertulis maupun tidak tertulis ya. Alat bantu yang memudahkan di sini bisa juga digunakan seperti misalkan ringkasan di dalam atau rangkuman di dalam bahan ajar tersebut ya. Itu salah satu contoh dari alat bantu yang memudahkan. Nah, selanjutnya format yang tertib dan konsisten. Dalam membuat bahan ajar, formatnya harus tertib dan konsisten. Dalam arti ketika kita membuat sebuah worksheet atau misalkan handout, nah itu urutannya harus konsisten. Ketika yang pertama tujuan, bab 1 misalkan kita berikan ada tujuan, materi, kemudian latihan. Nah, di bab selanjutnya itu juga formatnya atau sistematikanya harus konsisten seperti itu. Jangan diubah-ubah atau jangan tidak beraturan, tapi semuanya mengikuti format yang dari awal dibuat. Kemudian aspek selanjutnya penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. Ya, jadi harus dijelaskan manfaat bahan ajar itu maupun relevansi bahan ajar itu dengan keilmuan yang lainnya. Ya, apa relevansinya dengan beberapa keilmuan yang lainnya itu juga bisa disampaikan di dalam membuat bahan ajar. Nah, selanjutnya penggunaan bahasa ini yang tidak kalah penting atau yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa atau seorang guru dalam membuat bahan ajar. Menggunakan bahasa harus menyesuaikan dengan jenjang peserta didik. Ketika kita mau membuat bahan ajar untuk jenjang SMP, tingkat SMP, pasti gunakanlah bahasa-bahasa yang sesuai dengan bahasa tingkat SMP yang mudah dicerna oleh anak-anak atau peserta didik tingkat SMP. Jangan sampai misalkan kita mengajar di level SMP, tapi kita menyediakan bahan ajar dengan pembahasannya itu tingkat SMA, itu tidak akan mampu menyampaikan informasi dengan baik. Jadi harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan jenjangnya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita mengajar di tingkat SMA dan kita membuat bahan ajar di tingkat SMA, tapi kita menggunakan bahasa yang di level rendah, artinya level SMP, itu juga kurang baik ya. Jadi harus benar-benar menyesuaikan pembahasan tersebut tergantung dengan level-level atau jenjang-jenjang sekolahnya. Nah, kemudian ada aspek selanjutnya yaitu perwajahan atau pengemasan. Di sini juga tidak kalah penting, itu silakan dikemas ya bahan ajar semenarik mungkin. Ya, bagaimana cara pengemasannya, desain covernya, desain dalamnya itu mau dalam bentuk cetak maupun non cetak, itu semuanya harus bisa didesain semenarik mungkin agar menarik dilihat oleh peserta didik. Nah, yang aspek selanjutnya yaitu ilustrasi. Nah, ilustrasi juga tadi sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa bisa menambahkan aspek ilustrasi yang bisa menguatkan pemahaman. Dan terakhir, kelengkapan komponen. Nah, komponen di sini harus ada 3 komponen, kelengkapan komponen inti dan pendukung. Komponen pembuka, inti dan pendukung ya, 3 komponen. Pembuka di situ biasanya ada pembuka dulu, kemudian ada inti itu materi, komponen pendukung bisa dilengkapi dengan kesimpulan maupun ringkasan. Oke. Nah, baiklah rekan-rekan mahasiswa, itulah materi-materi pada pertemuan pertama tentang konsep dasar bahan ajar. Ya, dari pengertian sampai dengan aspek-aspek pengembangan bahan ajar yang perlu diperhatikan. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sulastri SPDMH undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.